Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Tidak terasa kita sudah memasuki minggu-minggu Prapaskah yang ada selama 6 pekan. Nah 6 pekan ke depan kita akan belajar narasi tentang Yesus yang diambil dari kitab Lukas. Nah minggu ini tanggal 21 adalah Prapaskah, minggu yang pertama. Kita akan belajar dari firman Tuhan yang akan membahas tentang masa Lenten. Lalu minggu berikutnya yaitu dari firman Tuhan kita akan belajar bagaimana kita memikul salib dan mengikut Yesus. Lalu pada bulan Maret minggu yang pertama, masa Prapaskah yang ketiga, kita akan belajar dari Tuhan Yesus. Bagaimana hati Tuhan Yesus yang menangisi jiwa-jiwa yang ada di kota Yerusalem. Lalu minggu kedua bulan Maret, kita juga akan belajar dari firman Tuhan tentang Tuhan Yesus yang adalah the cornerstone atau batu penjuru. Lalu minggu yang ketiga bulan Maret, kita akan belajar kembali dari Tuhan Yesus yang bergumul luar biasa di Taman Getsemani. Dan dia menyerahkan kehendaknya di dalam kehendak Bapaknya. Lalu kita akan masuk Prapaskah yang terakhir yang keenam, yang merupakan kelanjutan daripada khotbah minggu yang lalu tentang pergumulan Yesus yang luar biasa. Dan juga perintah Yesus kepada murid-murid agar mereka tidak tertidur, tetapi bangunlah dan berdoalah. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mendengarkan firman Tuhan dengan teliti. Kita menyimak firman Tuhan dengan seksama. Mengapa? Karena firman Tuhan yang dipaparkan semuanya itu berkaitan dengan iman percaya kita. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.
Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh bersyukur hari ini kita boleh kembali beribadah walaupun di rumah. Mari sama-sama kita mau mempersiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saya mau mengajak kita untuk tenangkan hati kita sejenak. Kita mau masuk ke dalam saat teduh. Mari, sama-sama saya mau mengajak kita untuk bangkit berdiri dan dengarkanlah panggilan beribadah ini. 1 Tawarik 16 ayat yang ke-29 berkata, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Kita mau katakan, bagimu pujian, hormat, kemuliaan. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Ku datang kepadamu ya Tuhan, membawa hatiku. Ku datang padamu, membawa pujianku. Hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku. Mendekat padamu, ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhan. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesus. Tiada yang seperti-Mu, Yesus. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Mari sama-sama kita mau berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami yang tidak pernah habis. Terima kasih untuk kesehatan pada hari ini. Terima kasih untuk segala apa yang masih kami miliki pada hari ini ya Tuhan. Semua itu adalah berkat daripada Tuhan saja. Tuhan, pada hari ini kiranya Tuhan boleh persiapkan hati kami untuk datang beribadah kepada Tuhan. Dan biarlah ibadah kami pada hari ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat saya persilakan untuk duduk. Tuhan kita yang besar rela turun dari surga untuk menebus kita dari perbudakan dosa dan menyebut kita anaknya yang begitu Ia kasihi.
Namun terkadang kita jatuh, kita lari dari Tuhan. Kita gak taat sama apa yang Tuhan mau kerjakan bagi hidup kita. Tetapi Tuhan dengan anugerah dan kasih-Nya yang besar selalu menunggu kita untuk kembali kepadanya. Pagi ini saya mau mengajak kita untuk berdiam sejenak. Kita mau mengaku setiap dosa kita di hadapan Tuhan. Bila hati terasa berat, Ketika kita menghadapi kehidupan yang begitu berat, tak seorang pun mengerti beban. ketika kita merasa lelah, Ku tanya Yesus, kita gak tahu lagi apa yang harus kita perbuat. apa yang harus ku buat. Tapi Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Dia berfirman, mari datang. Tuhan yang akan memberikan kelegaan kepada kita. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala beban. Mari sama-sama kita mau datang sujud di hadapannya. Di altarnya ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi. Pemulihan terjadi. Pemulihan Kemenangan terjadi. Kemenangan terjadi saat datang di altarnya. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, Engkau Allah yang memberikan kehidupan, menguasai, bahkan mengawasi kehidupan umat manusia, termasuk juga kami, anak-anak Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami datang dengan penuh kerendahan hati, dengan hati yang hancur. Kami mau terbuka di hadapan Engkau. Di dalam sepekan ini mungkin ada banyak perkara yang melukai hati Tuhan ataupun sesama kami. Ampuni pelanggaran kami, dosa kami, sehingga pujian, pengagungan, sembah sujud kami, ibadah kami boleh berkenan di dalam hati Tuhan. Dan bahkan kami lebih lagi bisa mendengarkan sabda firman Tuhan. Dosa tidak menghalangi persekutuan kami, ibadah kami, pendengaran kami akan kepada firman Tuhan. Sehingga pada akhirnya ibadah kami, firman yang kami dengar boleh sungguh memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi kami. Ajar kami, ingatkan kami punya Allah yang suci, Allah yang kudus. Dengan kekuatan pertolongan daripada Tuhan, kami mau hidup suci, kudus di hadapan Engkau. Inilah doa kami Tuhan, pengakuan dosa kami, komitmen kami, yang kami naikkan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Kita yang sudah ditebus dengan darah Tuhan yang kudus, kita yang telah dimenangkan atas kuasa maut. Sama-sama kita mau bangkit berdiri dan dengarkanlah berita anugerah ini. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian
Saudara-saudara, adakah momen-momen di mana rasanya jiwa ini terasa lelah, terasa susah, dan terkadang menjalani hari-hari itu terasa sangat berat untuk semangat? Ketika saya pun terkadang ada di masa-masa menjalani hari-hari seperti itu, saya selalu ingat Tuhan yang selalu menjadi sumber damai bagi hati saya. Ketika saya datang, duduk, berdoa, baca firman Tuhan, hanya di sanalah saya bisa melepaskan semua kekhawatiran itu, karena saya percaya bahwa Tuhan sungguh ada dalam hidup saya. Mari kita pun boleh senantiasa memandang kepada Tuhan, kita boleh memandang kepada kasih-Nya, kepada anugerah-Nya, dan pada kebaikan-Nya dalam hidup kita sepanjang masa. Lelah dan susahkah jiwamu, serta gelap gulitakan, pandanglah terang juru selamatmu, hidupmu kan bahagialah. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya, di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hampa. Dari maut ke hidup yang kekal, ikutlah jejak Tuhanmu. Kuasa dosa takkan kekangmu, kau dapat mengalahkannya. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya, di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hampa. Sebab janji Tuhan tidak akan pernah berubah dari sekarang sampai selama-lamanya. Janjinya tak pernah berubah bila bersandar padanya. Cepatlah kabarkan Injilnya, bawa pulang domba sesat. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya, di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hampa. Dalam terang kemuliaan-Nya, dunia akan menjadi hampa. Di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hampa. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sangat bersyukur kalau kita kembali boleh beribadah pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, keceriaan Natal baru saja berlalu. Ya, kenapa saya bilang baru? Karena itu semua nggak berasa. Contohnya kita masuk ke tahun yang baru, ganti tahun. Dari 2020 menjadi 2021. Belum lama itu kita rayakan, kita masuk lagi ke pergantian tahun yang baru, yaitu tahun baru Imlek. Nah, tahun baru Imlek baru banget kita lewatin ya.
minggu lalu. Bapak Ibu Saudara, waktu berlalu begitu cepat. Waktu berlalu begitu, orang bilang berjalan begitu cepat. Tetapi kalau buat saya dengan kecepatan waktu yang seperti itu, sepertinya waktu itu bukan lagi berjalan tetapi berlari. Dan hari ini tidak terasa kita udah masuk di minggu pertama masa Prapaskah. Dan minggu Prapaskah ini akan kita peringati selama 6 minggu ke depan. Bapak Ibu Saudara, dengan cepatnya waktu berlalu, bagaimana kita mengisi hari-hari kita selama ini? Apakah kita sudah mengisi hari-hari kita dengan bijaksana? Apakah kita sudah menghitung apa yang telah kita kerjakan di dalam hidup kita? Dan semuanya itu mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Apakah itu sudah kita lakukan? Jika belum, marilah dalam momen ini kita pakai waktu kita untuk bisa menjadi bijaksana di dalam kita menggunakan waktu yang masih ada bagi kita. Mari kita berdoa ya. Bapa, terima kasih jika kami boleh sekali lagi dan lagi menerima berkat daripadamu. Kami sekali lagi dan lagi boleh merasakan kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mau menjadi orang-orang yang tahu bagaimana kami dapat mengisi hari-hari kami, waktu yang masih kami miliki ini dengan bijaksana. Lewat momen Prapaskah ini, biarlah Tuhan, apa yang kami lakukan selama ini boleh kami evaluasi kembali. Sehingga kami tahu bagaimana kami harus menghidupi hidup kami dengan lebih baik lagi. Dan lebih lagi, hidup kami boleh kami pakai untuk menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk kembali boleh melihat apa yang Engkau mau kami lakukan lewat ibadah hari ini. Di dalam satu nama kami berdoa dan menyerahkan diri kami masing-masing, yaitu Kristus Yesus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara, seperti tadi saya bilang, waktu bukan lagi berjalan sepertinya, tetapi berlari begitu cepat. Ya, lalu sampailah kita pada masa di mana kita masuk pada minggu pertama di dalam masa Prapaskah. Masa Prapaskah biasa disebut dengan masa apa? Masa Lent. Biasa orang menyebut masa Prapaskah itu sebagai masa Lent. Lalu apakah itu sebenarnya masa Prapaskah? Bapak Ibu Saudara, masa Prapaskah adalah masa pertobatan. Masa berpuasa dan masa di mana kita mempersiapkan diri kita untuk memasuki atau menjelang hari Paskah. Pada masa gereja mula-mula, masa Lent atau Lenten merupakan masa di mana mempersiapkan para petobat-petobat baru untuk dibaptis. Namun di masa kini, orang-orang percaya mengisi masa Lent itu dengan berfokus pada hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Serta di dalam masa-masa ini biasanya orang akan melakukan banyak sekali kebaikan. Ya, biasa Bapak Ibu Saudara pasti pernah sering mendengar ada acara bakti sosial atau kunjungan ke sosial, ke panti asuhan, ke panti lansia, atau ke rumah-rumah singgah di jalanan dan lain-lain. Untuk apa? Untuk membagikan kasih Allah kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan itu dilakukan biasanya di masa-masa Prapaskah. Bahkan ada yang melakukannya juga pada waktu Paskahnya. Nah, itulah masa Lent. Lalu kapankah masa Lent itu? Masa Lenten itu atau masa Lent itu adalah masa 40 hari sebelum hari Paskah. Tetapi 40 hari itu hari Minggunya tidak dihitung. Karena hari Minggu biasa
ya, itu disebut sebagai hari Paskah kecil. Jadi 40 hari masa di mana kita menjelang hari Paskah. Lalu mengapa 40 hari? Bapak Ibu Saudara, 40 hari adalah waktu yang menggambarkan masa di mana Tuhan Yesus berada di padang gurun. Berpuasa setelah dicobai oleh iblis. Setelah itu, setelah masa 40 hari Yesus berpuasa di padang gurun, Yesus dicobai oleh iblis. Oleh karena itu bagi orang-orang percaya pada saat ini, masa Lent itu biasa dipakai juga untuk momen berpuasa. Berpuasa untuk apa? Berpuasa untuk kembali merefleksi diri. Melihat kembali diri kita. Ya, selama ini hidup kita tuh seperti apa? Nah Bapak Ibu Saudara, berpuasa seperti apa dong? Ya, di dalam masa Lent ini, kehidupan orang-orang itu biasa, sekali lagi ya saya katakan, melakukan berpuasa. Untuk merefleksi diri, mengenang kembali, ya kan, apa yang telah Tuhan lakukan buat kita. Apa yang telah kita lakukan juga buat Tuhan. Nah, kembali ke pertanyaan yang ada. Bagaimana puasa bagaimana yang dilakukan? Bapak Ibu Saudara, puasa yang dilakukan itu adalah puasa yang sesuai ya dengan keberadaan diri kita. Karena nggak semua orang kan bisa puasa dengan cara yang sama ya. Ada orang yang nggak bisa puasa 12 jam. Ada orang yang memang kuat puasa 12 jam. Jadi puasa yang dilakukan itu baiknya disesuaikan dengan kondisi kita masing-masing. Lalu puasa itu bukan hanya puasa nggak makan. Bapak Ibu Saudara, bukan hanya soal makan minum. Tetapi bagaimana kita berpuasa untuk menahan diri kita, ya, menahan hawa nafsu kita agar kita bisa ya lebih baik lagi belajar untuk mengendalikan diri. Nah kecuali itu juga, kecuali menahan lapar dan haus, kecuali juga menahan kita punya keberadaan diri, emosi dan lain-lain, kita juga bisa mengendalikan diri kita di dalam momen ini untuk apa? Berpuasa di dalam penggunaan uang. Penggunaan uang yang bagaimana? Bapak Ibu Saudara, di dalam momen ini pakailah waktu untuk lebih bisa berhemat. Puasa pakai uang dengan tidak boros. Jadi nggak foya-foya, benar-benar pakai untuk yang perlu aja. Ya, itu gak gampang loh. Kalau kita biasa pakai uang ya, tiba-tiba kita harus mengendalikan diri dengan seperti itu nggak gampang. Jadi biarlah di momen masa Prapaskah ini kita boleh belajar kembali menata ulang bagaimana kita menggunakan kekayaan atau uang yang Tuhan percayakan pada kita. Sehingga kita mengerti dengan lebih baik apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Agar kita hidupnya lebih dipakai untuk memuliakan Tuhan. Momen Prapaskah, masa Lent, biarlah menjadi masa di mana kita mengambil waktu dengan lebih khusus lagi untuk melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Untuk mencapai kedisiplinan rohani yang lebih tinggi, lebih baik lagi. Serta membuat rohani kita semakin bertumbuh. Dengan semakin bertumbuh kerohanian kita, maka hidup kita akan makin berbuah-buah bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hal ini kita lakukan bukan untuk siapa-siapa. Untuk diri kita sendiri. Ya, lewat diri kita yang bisa melakukan itu, maka hidup kita akan makin memuliakan Tuhan.
Tetapi yang jadi pertanyaan sekarang kan jadinya gini. Banyak sekali gangguan, banyak sekali godaan, banyak sekali hal-hal yang menghalangi buat saya, buat aku untuk melakukan itu. Apalagi saat ini masa pandemik. Ya, penderitaan demi penderitaan membuat saya sulit sekali untuk dapat melakukan hal itu. Sulit sekali membuat saya untuk maju. Saya sekarang aja kayaknya udah nggak punya kekuatan, ya, untuk melewati hari-hari saya. Bagaimana saya diminta untuk mengambil waktu, mengevaluasi diri lagi, merefleksi diri lagi, untuk melihat penderitaan Tuhan buat saya juga menderita kok. Bapak Ibu Saudara, apakah penderitaan yang Bapak Ibu Saudara alami cuman milik Bapak Ibu Saudara? Apakah Tuhan Yesus Kristus gak mengalami penderitaan? Mengalami kan? Bapak Ibu Saudara tahu dengan jelas kan? Mengapa Kristus lahir ke dunia ini? Natal baru kita lalui. Jelas sekali kita mengerti bahwa kelahiran dia ke dunia ini hanya dengan satu tujuan. Yaitu apa? Menderita, mati dan disalibkan. Untuk apa? Untuk menebus dosa kita. Kita loh yang bikin salah. Kita loh yang berdosa. Tapi dia mau menderita bagi kita. Dan waktu dia lahir dia udah tahu. Itulah yang Bapa mau dari dia. Bapak Ibu Saudara, satu ayat akan saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara ya. Matius 1:21. Di sini dikatakan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi jelas ya. Jelas sekali bahwa Kristus Yesus tahu mengapa dia lahir untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Dan di dalam masa itu tidak sedikit penderitaan yang dialami. Sampai akhirnya ia disalibkan. Bapak Ibu Saudara, Yesus tahu apa yang akan dialami. Mundurkah dia? Larikah dia? Jawabannya akan Bapak Ibu Saudara temukan setelah saya melanjutkan. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, sekarang kita sama-sama buka Alkitab kita. Ya, kita lihat Lukas pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-51. Mari kita baca bersama ya. Di sini dikatakan, ketika hampir gelap waktunya, Yesus diangkat ke surga. Ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Ketika hampir genap waktunya, Yesus diangkat ke surga. Ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Bapak Ibu Saudara, ungkapan ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Itu berarti ia berkeputusan. Yesus berkeputusan. Yesus bertekad untuk tetap pergi ke Yerusalem. Bapak Ibu Saudara, mengapa saya katakan bahwa Yesus bertekad, Yesus tetap di dalam keputusannya pergi ke Yerusalem? Karena di dalam ayat ini kata Yerusalem itu dieja dengan Yerusalem. Kata Yerusalem dieja dengan Yerusalem. Inilah cara Lukas Bapak Ibu Saudara menjelaskan bahwa kota yang Yesus masukin itu adalah kota yang menolak kedatangan Yesus. Kalau kita tahu
kita akan pergi satu tempat, tapi kita juga mengerti sekali bahwa di tempat itu kita akan ditolak, kita akan gak diterima. Apakah kita akan tetap masuk? Apakah kita tetap akan pergiin? Akan gak Bapak Ibu Saudara? Jawab dengan jujur. Ya, saya tahu saya gak bisa lihat wajah Bapak Ibu Saudara karena kita masih online. Tetapi saya yakin dan percaya. Jawaban kita sama. Bapak, Ibu Saudara dan saya pasti sama. Ya enggak lah. Iya kan? Mau ngapain? Kalau ditolak artinya kita gak disukai. Kalau ditolak artinya kita gak dikehendakin. Kalau udah gitu kita nekat masuk, pasti hal-hal yang gak enak kita dapat. Tapi di sini dikatakan, Yesus mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Wow, tekad yang luar biasa ya, keputusan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, kalau Yesus melakukan itu, kita bisa enggak? Kalau kita adalah anaknya, saya yakin kita bisa. Maka pakailah momen Prapaskah ini, masa Lent ini, untuk kembali mengevaluasi diri kita. Merefleksi diri kita. Ya, untuk kita dapat memiliki ketekatan yang sama dengan Tuhan. Di saat kita tahu jalan di depan kita itu sulit, kita tetap mengarahkan pandangan kita untuk berjalan di jalan itu. Itu yang Yesus lakukan. Benar gak sih? Nah, sekali lagi kita lihat ya. Di ayat yang tadi kita baca, ya, dikatakan Yesus tetap mengarahkan pandangannya. Walaupun ya, ia tahu ia akan ditolak, ia sama sekali. Yang pertama, Yesus sama sekali gak menghindar. Sama sekali gak menghindari. Buktinya apa dia gak menghindari jalan yang harus dia mau tuju. Kita lihat ya, di ayat yang ke-52 sampai 56. Kita baca lagi Alkitab kita ya. Lukas pasal 9 ayatnya yang ke-52 sampai 56. Ketika hampir gelap waktunya, Yesus diangkat ke surga. Ia mengarahkan pandangannya untuk tetap ke Yerusalem. Itu ayat 51 ya. Dan ia mengirim beberapa utusan untuk mendahului ia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatunya bagi dia. Tetapi orang-orang Samaria tidak mau menerima dia. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa lain. Bapak Ibu Saudara, menghindarkah Yesus? Enggak. Itu bukti yang pertama. Yesus betul-betul waktu dia mengarahkan pandangannya ke Yerusalem. Bukti tekadnya enggak berubah adalah apa? Yang pertama, dia tidak menghindari. Tidak menghindari tempat di mana dia akan masuki. Walaupun dia tahu dia bakal ditolak ya. Kita sama enggak? Di saat kita tahu itu jalan yang Tuhan mau kita jalanin. Tapi memang sulit. Memang gak gampang. Akankah kita mundur? Akankah kita menghindar? Biarlah jawaban itu Bapak, Ibu, Saudara, dan saya menjawabnya dengan jujur di hadapan Tuhan. Ya, yang kedua, kita lihat ya. Ketika tahu bahwa kematian dan penderitaannya sudah semakin dekat, Yesus mengarahkan pandangannya menembus kematian dan penderitaannya. Dan ia melihat jauh ke depan. Yaitu apa? Kemuliaan yang akan didapatkannya.
setelah kematian dan penderitaannya itu. Bapak Ibu Saudara, yang kedua, Yesus dengan tekadnya yang tetap bulat, dengan keputusannya yang tidak tergoyahkan, ya, apa yang membuat dia bisa seperti itu? Yang kedua, karena Yesus pandangannya jauh ke depan. Dia gak cuma lihat apa yang ada di depan mata dia, yaitu penderitaan dan kematiannya yang akan dia jelang. Bukan. Tetapi dia memandang ke depan. Yaitu apa? Yaitu kemuliaan yang akan diperolehnya setelah semua penderitaannya berakhir. Bapak, Ibu, Saudara, di saat kita mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, hal-hal yang membuat kita begitu menderita, pandangan kita itu seperti apa? Apakah hanya terpaku pada penderitaan yang kita alami sekarang? Atau kita tahu bahwa setelah semuanya ini berakhir, aku tahu kemana aku akan pergi. Dan apa yang akan aku dapatkan. Semua orang Kristen, ya, seharusnya memiliki pemikiran seperti Kristus. Memiliki pandangan seperti Kristus. Yaitu apa? Tidak hanya terpaut dengan apa yang ada di depan mata aja. Tetapi kita boleh memandang ke depan, jauh-jauh ke depan. Bahwa akan ada kemuliaan yang bisa kita dapatkan setelah semuanya ini berakhir. Biarlah kiranya sekali lagi momen Prapaskah ini, masa Lent ini bisa kita pakai untuk merefleksikan keberadaan diri kita. Mengevaluasi kembali kehidupan kerohanian kita. Bagaimana cara kita memandang hidup kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, tekadnya tidak berubah. Keputusannya tetap teguh. Itulah yang Yesus miliki. Buktinya yang ketiga kita lihat ya. Yesus dengan sukacita ia mengarahkan pandangannya ke Yerusalem. Di tempat di mana ia jelas tahu ia akan menderita dan mati. Tetapi dengan sukacita ia menjelang hal itu. Bapak Ibu Saudara, kenapa Yesus bisa tetap memiliki sukacita dan kenapa kita tahu akan hal itu? Ya, tadi di poin 2, dia tetap bisa bersukacita karena dia melihat pandangan ke depan ya. Bahwa ada kemuliaan yang menanti dia setelah penderitaan dia berakhir. Ya. Lalu buktinya dia tetap sukacita, kita juga dapat lihat di ayat yang ke-54 dan 55. Mari kita lihat ya, sekali lagi ya. Buka Alkitabnya, kita baca lagi. Di ayat ke-54, ketika kedua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Bapak Ibu Saudara, cuman orang yang gak ngerasa sakit hati, cuman orang yang gak merasa kecewa, cuman orang yang gak punya kepahitan yang bisa menegur orang ya, yang punya niat nih, yang punya niat untuk membalas perlakuan orang yang gak baik terhadap dia. Nah itu yang Yesus lakukan. Pada waktu Yakobus dan Yohanes ngeliat perlakuan orang-orang yang menolak Yesus itu, mereka gemes. Mereka mau lakukan sesuatu untuk membinasakan mereka. Tetapi karena Yesus memiliki sukacita di dalam hatinya, ya, ia menegur mereka. Ia menegur muridnya.
Kita gimana Bapak Ibu Saudara? Jika dibandingkan pada diri kita, apakah kita tetap masih bisa memiliki sukacita itu? Apakah kita tetap masih bisa tersenyum di saat kita mengalami penderitaan-penderitaan yang ada? Karena kita punya pandangan yang ke depan, yang jauh ke depan, yaitu setelah penderitaan ini berakhir, ya maka kemuliaan itu sudah menanti kita. Satu lagu yang menjadi lagu lagu yang jadi membuat hidup saya ini tetap ada seperti sekarang. Lagunya simple, lagu sekolah minggu. Lagunya seperti ini. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhan Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Kekayaan, kemewahan boleh kau ambil. Kekuatan, kedudukan boleh kau ambil. Asalkan jangan kau ambil Yesus Tuhanku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Bapak Ibu Saudara, mampukah hal ini menjadi bagian kita? Apapun yang terjadi, aku akan tetap tersenyum. Karena ada sukacita di dalamku. Itulah yang Yesus miliki Bapak Ibu Saudara. Bagaimana dengan kita? Biarlah masa Lent ini, masa Prapaskah ini, membuat kita kembali dan kembali lagi merefleksi diri kita, mengevaluasi diri kita untuk melihat. Sanggupkah kita melakukan apa yang Yesus lakukan? Tetap ada di dalam tekad dan keputusan untuk tidak pernah lari daripada penderitaan yang ada. Tidak pernah menghindar dari penderitaan yang ada. Karena apa? Karena kita punya pandangan yang jauh ke depan. Bahwa setelah penderitaan ini berakhir, kemuliaan Tuhan telah menanti kita. Sehingga kita tetap bisa memiliki sukacita. Kita tetap bisa tersenyum di dalam kita menjalani hari-hari kita yang mungkin penuh dengan penderitaan. Tawa dan air mata datang silih berganti. Tetapi kita tidak mundur. Karena apa? Karena kita tahu Kristus ada buat kita, menolong kita, menguatkan kita agar kita tetap bisa berdiri teguh. Masalah ini biarlah sekali lagi boleh membawa kita merefleksi diri, mengevaluasi diri, lalu bertobat. Sehingga kehidupan kerohanian kita makin hari makin bertumbuh. Di saat kita makin bertumbuh, maka kita akan makin berbuah bagi Dia. Bapak Ibu Saudara, untuk mengakhiri renungan saya pada hari ini, saya membuat satu tulisan yang memang terinspirasi dari renungan yang saya bawakan pada hari ini. Izinkan saya untuk membagikan apa yang saya tuliskan ya. Kacamata kuda terpasang di tengah langit yang terbentang. Kemana mata memandang, lurus ke muka tanpa terhalang. Air mata menggenang, hati bahagia tidak terbilang. Pada asa yang tidak terhilang, dalam cahaya yang gilang gemilang. Bapak Ibu Saudara, tulisan ini saya buat. Karena apa? Karena inilah tekad saya. Di dalam masa Prapaskah ini, saya mengambil sebuah tekad. Yaitu apa? Saya akan memandang lurus ke depan. Kacamata kuda itu dipasang seperti ini.
Jadi saya nggak akan ke kiri ke kanan, memandangnya lurus ke depan. Tidak ada yang dapat menghalangi pandangan saya jika saya sudah memfokuskan pandangan saya ke depan, yaitu kepada Kristus sendiri. Air mata saya menggenang. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena saya tahu bisa mampu saya melakukan itu. Karena apa? Karena Kristus sudah memberikan saya kemampuan untuk bisa melakukan itu. Lalu hati saya menjadi bahagia dan tak terbilang rasa bahagia itu. Kenapa? Karena saya tidak pernah akan menjadi orang yang putus asa dan tidak berpengharapan. Gak akan. Karena apa? Karena saya pandangannya jauh ke depan, fokus saya jauh ke depan. Jadi saya tahu, sekalipun hidup saya di dunia ini penuh dengan penderitaan, ya, tetapi ada cahaya gemilang yang menanti saya, yaitu kemuliaan Kristus. Biarlah sebagaimana Kristus mengarahkan pandangannya menembus kematian dan penderitaannya, untuk tetap ia dapat berjalan ke depan. Kita juga sama ya. Kita pun juga sama. Biarlah kita juga punya pandangan yang jauh ke depan. Sehingga di dalam masa-masa sulit kita tidak kehilangan pengharapan. Kita tidak menjadi putus asa lalu meninggalkan Dia. Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama di dalam masa Prapaskah ini mengevaluasi diri kita. Hidup kita secara pribadi. Sehingga kita bisa membawa satu tekad yang baru. Pada hari kemenangan nanti, kita nyatakan itu bersama-sama. Kita berdoa. Bapak, terima kasih kalau kami boleh melihat bagaimana Engkau menghadapi penderitaan yang Engkau alami. Bagaimana Engkau melihat kematian yang Engkau akan hadapi. Engkau tidak menghindar Tuhan. Karena Engkau memiliki pandangan yang jauh ke depan. Yaitu Engkau melihat bahwa setelah penderitaan ini semua berakhir, ada kemuliaan Tuhan yang menanti, yang bisa Engkau peroleh. Itulah sebabnya Engkau dengan sukacita dapat melalui semuanya. Saat ini Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu, kami juga mau melakukan hal yang sama. Kami juga mau punya tekad yang sama. Teguhkanlah kami Tuhan, kuatkanlah kami, agar kami dapat melakukan apa yang Engkau lakukan. Dalam masa Lent ini, masa Prapaskah ini, Tuhan tolong kami untuk terus menerus memperbaharui diri kami. Sehingga kami makin mengerti apa-apa saja yang harus kami lakukan untuk dapat menjadi teguh dan tidak tergoyahkan seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada pagi ini kita juga mau memberikan rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita akan melakukan persembahan. Persembahan bisa dilakukan dengan cara transfer melalui QR Code yang sudah tersedia di layar saudara. Doa persembahan. Kita bagi berdiri, kita berdoa. Bapa di surga, kami datang di hadapan Engkau, Allah yang baik. Kami bersyukur Tuhan untuk kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Bahkan Engkau memberikan kami kekuatan, hikmat. Kami bisa bekerja, kami bisa melayani Engkau. Di tengah yang sulit ini Tuhan, Engkau tetap memberkati kami. Kami tahu Tuhan ada sebagai saudara kami yang mereka bergumul di dalam pekerjaan mereka. Tetapi biarlah mereka mau bersyukur kepada Engkau. Dan rasa syukur itu kami persembahkan melalui uang kami untuk pekerjaan Tuhan di gerejamu maupun di tempat yang lain. Hamba-Mu terus berdoa ya Bapa, Engkau buka jalan bagi jemaat Tuhan yang berjuang
untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kami yakin dan percaya firman-Mu sudah berjanji bahwa kami tidak akan meminta-minta, tapi Engkau yang akan memelihara kami. Engkau memelihara burung di udara. Engkau juga mendandani rumput bunga begitu indah. Apalagi kami manusia yang percaya kepada Engkau. Kami terus mau bersandar kepada Engkau, bergantung, berserah kepada Engkau Tuhan. Dan biarlah ajar kami mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Inilah doa kami, syukur kami, komitmen kami yang kami naikkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ayat persembahan diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sama-sama kita akan pujian sekali lagi. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Seumur hidupku. Seumur hidupku. Pagi ini kita juga mau mengangkat satu pokok doa syafaat. Kita mau sekali lagi kembali berdoa untuk kondisi di masa pandemi ini, terutama di Indonesia sendiri. Angka yang semakin hari kian naik. Mari kita mau berdoa supaya Tuhan yang beri hikmat bagi pemerintahan dalam menangani masalah ini. Juga kita sebagai warga negara, kita boleh taat kepada aturan-aturan yang sudah dibuat. Dan sama-sama kita boleh saling membantu untuk mengurangi penyebaran virus ini. Kita juga mau berdoa untuk setiap petugas kesehatan yang bekerja, Tuhan yang senantiasa berikan mereka kekuatan dan perlindungan. Mari sama-sama kita mau berdoa. Tuhan Allah Bapa yang dalam surga, pada pagi hari ini Tuhan kami membawa doa kami kepada Tuhan. Kami berdoa mau menyerahkan Tuhan untuk pandemi ini yang masih terus berlangsung sampai sekarang. Tuhan, kami melihat bahwa pandemi ini berdampak sangat banyak Tuhan bagi lingkup orang salah ini. Tuhan, kami mau berdoa kiranya Tuhan yang boleh tolong pimpin untuk setiap pemerintahan yang bekerja menangani masalah ini. Tuhan, kiranya Tuhan berikan mereka hikmat ketika mereka bekerja, dan mereka juga boleh mengambil keputusan yang bijak ya Tuhan dalam menangani masalah COVID ini. Kami juga berdoa mau menyerahkan untuk setiap petugas kesehatan yang sedang bekerja Tuhan, mereka yang pagi siang malam harus memanting Tuhan untuk membantu ya Tuhan masalah COVID ini. Kami mau serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan, kami memberikan kekuatan ekstra bagi mereka Tuhan dalam menghadapi ini. Juga kami sebagai warga negara Indonesia Tuhan, kami boleh sama-sama saling membantu, kami juga boleh sama-sama saling menjaga ya Tuhan, kami boleh menjaga protokol yang sudah diberikan, dan kiranya Tuhan perlahan-lahan COVID ini juga boleh semakin membaik ya Tuhan, sehingga kami juga boleh kembali melakukan aktivitas masing-masing ya Tuhan. Kami sungguh mau menyerahkan saya dalam tangan Tuhan, pimpin saya dalam Tuhan, dalam tangan Yesus, syukur Tuhan Yesus. Masih dengan sikap bangkit berdiri, kita mau mengakui iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Kita berdoa. Bapa di surga, kami naikkan puji dan syukur. Kau sudah memimpin ibadah kami, pujian, pengagungan, sembah sujud kami. Kiranya hanya memuaskan hati daripada Tuhan. Dan ibadah kami boleh makin berkenan di dalam hati Tuhan. Kami bersyukur untuk firman yang sudah kami dengarkan. Berikan kami hikmat kekuatan, kami menghidupkan firman Tuhan dalam hidup kami. Dan hidup kami sungguh-sungguh menghidupi firman Tuhan itu. Dan kami terus menyerahkan jemaat Tuhan. Mereka yang studi biar menjadi saksi Tuhan dan mereka mendapatkan materi sekalipun mereka studi secara online yang bekerja ya Bapa. Engkau berkati dan khususnya mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka bergumul yang baru merintis usaha pekerjaan mereka ya Bapa. Engkau buka jalan dan bahkan juga Engkau memberkati mereka. Mereka yang sakit jamah pulihkan, sembuhkan mereka melalui obat yang mereka minum. Dan juga Engkau pakai setiap dokter menjadi alat di tangan daripada Tuhan. Dan kami juga menyerahkan berbagai pergumulan yang lainnya dalam kehidupan jemaat Tuhan. Engkau lawat mereka ya Bapa, pribadi lepas pribadi, Engkau menolong, membantu, bahkan Engkau memberkati mereka. Kami juga rindu sebelum kami mengakhiri ibadah pada hari ini Tuhan, Engkau juga memberkati kami. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, arahkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan dengan penuh iman. Kiranya kasih daripada Allah Bapa yang berlimpah-limpah, kasih setia, Allah Anak, Tuhan kita, Yesus Kristus yang tak pernah berkesudahan, gerakan, pertolongan, pimpinan daripada Allah Roh Kudus senantiasa memimpin dan bahkan menyertai kita mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. 弟兄姐妹们平安。 Kita akan masuk dalam info keluarga. 今天我们有家庭的消息， Satu info yang sangat penting yaitu mengenai janji iman. 一个非常重要的信息就是信心奉献。 Janji iman tahun 2021. 这个信心奉献是在2021年的 Janji iman kita tahun ini ada 5 item yang akan kita dukung. 今年的我们的信心奉献呢是有5项我们要支持的。 Yang pertama yaitu Sekolah Kasih Baptis atau SKB. 第一个就是浸信会博爱学校， Yang terdiri dari gaji guru, juga ada gedung dan lain sebagainya. 包括老师的薪资，还有呢建筑物等等。 Sekolah kita SKB setiap tahun minus 93 juta rupiah. 我们的学校呢每个月呢有这个欠缺9300万。 Dan tahun ini kita akan dukung sebesar 480 juta rupiah. 今年呢，我们有4亿8千万我们要支持的。 Yang kedua, 第二个 yaitu item diakonia. 就是服务事工的项目， Di sana ada OTA yaitu orang tua asuh. 那里有认养孩童， Lalu juga ada diakonia buat jemaat yang kurang beruntung.
还有一些比较贫困的这个会友的服务事工， untuk pelayanan medis, 还有医疗， untuk PCR atau swab bagi mereka yang melayani di gereja Tuhan. 特别为在教会里面侍奉的这个 PCR 的测试。 Tahun ini kita butuh 153.300.000 rupiah. 今年我们需要是1亿5330万吨。 Poin yang ketiga yaitu Videotron. 第三项是 Videotron 的这个视频大屏幕。 Pada waktu kita offline kita bisa melihat proyektor kita ada 4 lampu yang dibutuhkan. 当我们还在这个线上的敬拜的时候呢，我们在教会里面来敬拜实体的敬拜的时候，我们有4个大的那个头饰灯。 Satu lampu itu sekitar 40 juta rupiah per tahun. 那时候的经费呢，每年呢一个灯呢就需要的4000万卢比。 Nah, teknologinya juga semakin sulit untuk kita cari gitu ya. 这种技术呢，现在越来越难找到了。 Sehingga kita perlu mengganti proyektor ini dengan Videotron. 因此，我们这个时候我们需要换用这个 Videotron， 就是大屏幕的。 Dan Videotron ini masa pakainya juga begitu panjang sehingga akhirnya kita memutuskan kita akan memakai Videotron. 这个 Videotron 的这个设备呢，我们使用的这个年限呢会比较长，所以我们已经决定要使用 Videotron。 Untuk Videotron kita butuh 600 juta rupiah. 为了这个 Videotron 呢，我们需要的经费是6亿吨。 Untuk poin ini sudah ada yang persembahan sebesar 70 juta rupiah. 为这个项目呢，有人奉献呢，就是已经认献7000万卢比。 Poin keempat yaitu sound system. 接下去的就是音响设备， Nah, ada 3 tempat sound systemnya akan kita remajakan. 有3、4个我们需要在更新的这个设备。 Yang pertama yaitu di ruang gloji atau anak-anak remaja, anak-anak kita yang beribadah di sana. 就是给我们少年们所使用的，就是在这个 Glory 的这个礼堂里面。 Lalu yang kedua di sekolah minggu. 还有就是在主日学里面。 Dan yang ketiga di tempat ibadah yaitu di KU. 第3个呢，就是在大堂崇拜里面的这个礼堂。 Dan kita membutuhkan dana sebesar 300 juta rupiah. 我们需要那个经费呢，总共是3亿吨。 Lalu poin yang terakhir yaitu pos kita, yaitu pos Pangkal Pinang. 最后一项呢，我们在邦家槟城布道所所需要的这个费用。 Di sana ada kebutuhan gedungnya, 那里有建筑物的需要， pastorinya, 牧师楼、 tunjangan hamba Tuhannya, 传道人的津贴， karyawan, 还有职员们 operasional dan lain sebagainya. 运作经费等等。 Dan tahun ini kita butuh 350.780.000 rupiah. 今年我们需要在那里的经费呢，有3.5780亿。 Jadi total yang kita butuhkan dalam janji iman kita tahun 2021 ini sebesar 1.884.080.000 rupiah. 总共呢，这个经费呢，都需要的18.408亿卢比。 Nah, bagaimana kita bisa berkontribusi? 我们怎么样能够参与呢？ Yang pertama, 第一个 nanti kita akan isi Google Form yang disediakan oleh gereja. 我们要由教会发出的，我们要填写这个 Google 的表格， Nanti di sana ada petunjuk-petunjuk yang harus kita isi. 那里有说明我们要填写哪些东西。 Yang kedua, 第二项， kita pilih item-itemnya atau poin-poinnya mana yang akan Bapak Ibu Saudara sekalian dukung. 我们可以选择什么项目是我们要奉献支持的。 Jadi kita bisa pilih 1 item atau 2 item atau bahkan seluruh item kita mau dukung semuanya. 我们可以选1项，可以选2项，或者所有的项目我们都可以选择来支持。 Ya mungkin kita mau dukung SKB saja. 或者我们只单单要选择这个支持这个博爱学校， Atau kita dukung SKB dengan diakonia. 或者博爱学校跟这个教会事工 Atau SKB, diakonia, Videotron atau bahkan seluruhnya. 就是学校这个服务事工或者 Videotron 等等。 Lalu kita tentukan nominal yang akan diberikan ya per bulannya. 我们然后确定了我们每个月将要奉献的金额，我们决定好之后， Mungkin total dari item yang kita pilih 1 juta 1 bulan atau 2 juta, 5 juta dan mungkin juga 10 juta. 可能我们是要奉献
决定要总共所有的项目我们要奉献100万、200万、500万，甚至于可能1000万。 Lalu janji iman ini akan dilakukan selama 10 bulan, dimulai dari bulan Maret 2021 sampai bulan Desember 2021. 这个信心奉献呢，将持续从10个月，从2021年的3月到12月为止。 Lalu pembayarannya ditransfer ke rekening operasional gereja dengan nomor rekening 414-0300.000. Saya ulangin kembali, rekening operasional gereja GKBJ Samanhudi, yaitu nomornya 414-0300.000. 这个汇款的方式呢，我们可以直接转账到本堂的账户，的账号是414-030000。我再重复一遍，414-030000。 Nah, Bapak Ibu sekalian perlu memberikan keterangan, yaitu janji iman dan nama Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, setelah itu bukti transfernya itu dikirim ke bendahara gereja. 弟兄姐妹们必须要注意的就是，你们要注明你们奉献的金额，还有呢弟兄姐妹们的姓名，然后将汇款单直接寄到教会财务处。 Nah, apabila Bapak Ibu sekalian ada kesulitan, kurang paham ataupun kurang jelas mengenai info ini, Bapak Ibu sekalian bisa menghubungi hamba Tuhan ataupun majelis gereja. 如果弟兄姐妹们遇到困难，你们不够明白的，可以向教会的神父或者执事们洽询。 Jadi ingat baik-baik, janji iman kita tahun ini sebesar 1.884.080.000 rupiah. 请好好的记得，我们教会今年所需要的信心奉献是18.408.000 Mari Bapak Ibu sekalian kita sama-sama, kita berkontribusi besar kecil, mari kita melayani, kita persembahkan materi yang sudah Tuhan percayakan bagi kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. 弟兄姐妹们，我邀请各位都参与这个信心奉献。我们将我们从神所领受的一切的财物，我们可以拿到神的面前来奉献，来荣耀他的圣名。 Tuhan Yesus memberkatimu. 愿主耶稣赐福你们。